Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Samsudin dari Prodi Ekonomi Syariah non reguler 6 STAI Dr. KHS Mutakin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep rasionalitas terbatas pada mata kuliah metode pengambilan keputusan sebagai syarat tugas UAS. Adapun manusia dipandang sebagai makhluk sehari-hari melakukan kegiatan ekonomi. Peran ekonomi dalam kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari semua prinsip kehidupan manusia, karena prinsip dasar ekonomi adalah untung sebesar-besarnya dan rugi sekecil-kecilnya. Dan apa itu rasionalitas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasional adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal. Jadi, rasionalitas dapat diartikan sebuah pikiran yang logis dan masuk akal. Manusia sebagai makhluk ekonomi yang dipandang rasional adalah memiliki 4 syarat, yaitu yang pertama memaksimalkan keuntungan, yakni seseorang yang hidup di dunia akan berusaha sekuat tenaga bisa mencapai keuntungan yang besar dalam setiap tindakannya. Yang kedua, selfish, yaitu sikap mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, tanpa ada batasan. Dan yang keempat, memikirkan keuntungan dan kerugian dalam mengambil tindakan. Teori ekonomi memandang memang manusia melakukan berbagai usaha dengan dasar perilaku rasionalitas tersebut. Rasionalitas yang dikemukakan bisa dicontohkan dengan beberapa tindakan manusia seperti tawar-menawar, cenderung menawar dengan harga serendah-rendahnya. Asumsi lain adalah masyarakat melakukan gotong royong, membangun tanggul penahan air sebelum musim hujan agar di musim hujan mereka terbebas dari banjir. Rasionalitas perilaku ekonomi diasumsikan memang bisa dikaji dalam semua segi kehidupan, baik sosial, ekonomi, psikologi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya, tujuan untuk mengembangkan teori-teori ekonomi. Dari konsep rasional yang dikemukakan oleh teori ekonomi bisa memberikan sebuah pertanyaan. Apakah benar manusia mengambil keputusan yang rasional, dan apakah rasionalitas sikapnya tak terbendung oleh individu? Rasional sebenarnya hanya asumsi, karena pada proses emosi, subjektivitas, dan faktor psikologi yang justru lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Manusia mempunyai sikap heuritis yang menjadi penyebab dalam pengambilan keputusan. Adapun sebagai contoh lain yaitu kasus pada pasar modal Amerika Serikat yang dikenal Black Saturday dan Black Monday, itu dipengaruhi oleh panic selling yang mendorong orang menjual saham-saham. Kemudian setelah ditelusuri ternyata hal itu terjadi karena banyaknya penjualan saham. Kemudian semua orang ikut menjual saham-saham mereka. Dan itu menjadi bukti bahwa rasionalitas bisa dibatasi oleh proses mental dan psikologis. Dan adapun contoh lainnya yaitu konkret perilaku individu yang tidak bisa dijelaskan oleh rasionalitas adalah pahlawan yang rela mati demi kemerdekaan, dan ketika seseorang yang jatuh cinta akan terlihat gila dalam mengejar cintanya. Contoh tersebut lebih jelas menggambarkan emosional yang menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Dan mungkin ini salah satu contoh bagaimana pro kontra dari beberapa sudut pandang ahli dengan konsep yang dikemukakan. Di dalam tulisannya nanti akan diberikan gambaran berbagai
penelitian modern tentang teori yang dikemukakan. Adapun kesimpulan yang di akhir materi ini yaitu setelah berbagai macam argumen tentang Bunner Theory memberikan sebuah pemahaman bahwa manusia tidak sepenuhnya rasional. Namun untuk mencapai rasionalitas tersebut manusia harus memiliki informasi terhadap pengambilan keputusan yang dibuatnya. Rasionalitas terbatas ini memberikan gambaran bahwa manusia yang dipandang Homo economicus tidak sepenuhnya selalu memandang untung rugi dalam mengambil keputusan. Dan manusia masih punya naluri atau altruisme dalam bertindak. Kemudian manusia dalam mengambil keputusan juga memiliki tahapan seperti mata rantai yang saling berkaitan antara proses mental dan psikologis dengan informasi yang dimiliki oleh individu tersebut. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.